dari Bukit Sembiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak sampai habis ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Ya jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Tiwi duduk di kursi ruang tamu sambil menunduk. Tangannya meremas ujung daster yang dikenakannya. Matanya bengkak karena menangis begitu lama. Sejak kabar dirinya bertengkar dengan Rara terdengar oleh tetangga, hatinya benar-benar tidak tenang. Pendi yang baru pulang kerja langsung duduk di samping istrinya. Lelaki itu berusaha meredakan ketegangan, tetapi wajah Tiwi masih penuh amarah bercampur sedih. "Aku tidak kuat lagi, Mas," ucap Tiwi lirih. Pendi menghela nafas. "Kenapa bicara begitu? Memangnya apa lagi yang terjadi?" Tiwi mendongak menatap suaminya dengan mata yang sebab. "Kamu kenal Rara kan? Kami ketemu di warung dan dia sengaja menghinaku. Dia bilang aku perempuan mandul. Semua orang mendengarnya, Mas. Hari ini aku benar-benar dipermalukan." Pendi mengepalkan tangan mendengar cerita istri yang dicintainya itu. Rara memang tidak tahu diri, tapi sebaiknya jangan terlalu difikirkan. Orang bisa bicara apa saja, tapi yang tahu keadaan kita ya hanya kita berdua. Tiwi menggeleng. "Kamu bisa bilang begitu, Mas, karena aku yang menanggung semua tatapan, semua bisik-bisik orang. 9 tahun, Mas. 9 tahun kita menikah, tapi tidak ada tanda-tanda kita akan punya keturunan." Suasana ruang tamu menjadi hening. Hanya suara jam di dinding yang terdengar. Pendi pun tidak langsung menjawab karena paham luka di hati Tiwi tidak bisa dihapus dengan 1-2 kalimat penghiburan. "Aku sudah berpikir panjang sejak tadi pagi," lanjut Tiwi dengan suara gemetar. "Lebih baik kamu menikah lagi, Mas. Carilah perempuan lain yang bisa memberikanmu anak." Pendi menatap istrinya lama, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus ketidaksetujuan. "Tiwi, kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan?" Tiwi mengangguk pelan. "Aku sadar, Mas. Sadar dan ikhlas. Sepertinya ini adalah jalan yang terbaik bagi kita berdua. Buat ibumu juga." Pendi mengusap wajahnya dengan gusar. "Hanya kamu yang bisa jadi istriku dalam kehidupan ini. Kita menikah karena saling cinta, bukan hanya karena ingin punya anak. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu coba?" Air mata Tiwi menetes lagi. "Karena semua orang akan selalu membandingkan aku dengan perempuan lain. Karena aku gagal menjadi istri yang sempurna untukmu, Mas." Belum sempat Pendi menjawab, Maipa keluar dari kamar. Sejak tadi dia mendengar percakapan suami istri tersebut. Perempuan parubaya itu berjalan pelan, lalu duduk di kursi menghadap menantunya. "Tiwi," ucap Maipa, "apa yang barusan kamu katakan tadi? Jangan sampai diulangi lagi." Tiwi buru-buru menyeka air matanya. "Ma, saya hanya ingin yang terbaik untuk Mas Pendi. Saya sadar saya tidak bisa memberikannya keturunan. Kalau Mas Pendi menikah lagi, mungkin nasibnya akan lebih baik." Maipa menggeleng cepat. "Jangan berpikir seperti itu. Anak itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan rizki dari Allah. Kalau Allah belum memberikanmu anak, bukan berarti kamu gagal menjadi istri.
Belum tentu masalah ada pada kalian berdua. Bisa saja memang Allah masih menunda sampai tiba waktunya yang terbaik. Tapi Mak, apa Mas Pendi tidak mau punya anak? Apa Mak tidak mau punya cucu? Jujur, saya sendiri sudah muak dengan semua gosip ini, Mak. Gosip itu tidak akan ada habisnya, Tiwi. Kalau kamu sibuk mendengarkan omongan orang, hidupmu tidak akan pernah tenang. Jangan biarkan kata-kata orang membuatmu merasa rendah diri. Mak Ipah meraba rambutnya yang sudah hampir putih semua. Aku tahu kamu istri yang baik. Asal telaten melawat rumah ini, memperhatikan suamimu dan menghormatiku, itu sudah lebih dari cukup. Pendi ikut menimpali. Benar kata Mawi, aku menikahi kamu karena aku mencintaimu, bukan karena lain. Kalau memang kita ditakdirkan punya anak, cepat atau lambat pasti akan ada jalannya. Kalau memang tidak punya anak, kita masih bisa tetap bahagia berdua. Tiwi terdiam, hatinya masih diselimuti berbagai perasaan. Tetapi kata-kata suaminya dan Mbak Ipa sedikit demi sedikit menembus dinding kesedihannya. Mbak Ipa meraih tangan menantunya. Jangan pernah kamu menyuruh Pendi menikah lagi. Itu bukan solusi. Justru akan membuat masalah yang baru. Kamu harus lebih sabar ya, Nduk. Kamu harus percaya Allah punya rencana khusus untuk setiap rumah tangga. Tiwi menatap wajah mertuanya. Ada ketulusan yang memancar dari sorot mata Maipa. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena terharu. Saya hanya ingin Pendi bahagia, Mak, ujarnya pelan. Bahagia itu bukan hanya karena kalian punya anak. Bahagia itu berasal dari hati yang menerima. Jangan merusak yang sudah baik hanya karena kata-kata orang. Nah, kamu dengar kan? Kamu dengar sendiri apa kata Mawi. Aku juga sudah bilang sejak dulu, semua akan baik-baik saja asal kita bersama. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Jadi jangan pernah mengulangi pembicaraan soal menikah lagi. Tiwi memandang kedua orang itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Beban berat yang selama ini menindih dadanya mulai terangkat sehingga ia bisa bernafas lega. Namun, bukan berarti semua masalah sudah selesai. Dia memang tidak akan mengungkit topik Pendi menikahi wanita lain, tapi jauh di dalam hatinya ada rencana baru agar tak disebut madu lagi. Keesokan paginya, Tiwi bangun lebih awal dari biasanya. Dia buru-buru memasak sarapan sederhana untuk Pendi dan Maipa. Setelah semua selesai, Tiwi duduk sebentar di teras rumah, menatap jalanan kampung yang sudah mulai ramai oleh lalu lalang orang. Mak, saya mau ke pasar sebentar, katanya sambil menghampiri mertuanya yang sedang menjemur pakaian di halaman. Mak Ipa menoleh dan tersenyum. Ya, hati-hati di jalan, jangan lama-lama ya. Tiwi mengangguk. Pendi tidak tahu menahu tentang kepergiannya karena ia sudah berangkat lebih dulu. Maka dengan langkah tenang Tiwi keluar dari rumah. Hanya saja tujuan sebenarnya bukan pasar. Ia melangkah menuju arah perbukitan di pinggir desa, sebuah tempat yang jarang didatangi orang. Udara pagi terasa dingin, tetapi tidak banyak membantu bagi Tiwi yang harus berjalan kaki. Jalan menanjak membuat nafas Tiwi terengah-engah. Ia memaksakan diri terus berjalan melewati kebun singkong, rumpun bambu, dan jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan. Dalam dadanya memang sempat ada rasa ragu, tapi segera ditepis begitu ingat wajah tetangga yang menyebutnya mandul. Setelah hampir 1 jam berjalan, sampailah ia di sebuah bukit yang cukup terjal. Di puncaknya berdiri sebuah rumah besar dengan cat putih mengkilat. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, jelas milik orang kaya yang memilih tinggal menyendiri. Tapi suasananya berbeda dengan rumah lain di desa mereka. Di sana tidak ada suara anak-anak bermain,
Tidak ada suara ayam, bahkan halaman depannya sepi tanpa tanda kehidupan. Tiwi berhenti sejenak sambil memandang rumah itu dengan jantung berdebar. Benarkah ini tempatnya? Gumamnya pelan sambil memandang ke sekeliling untuk memastikan tidak ada rumah lain di bukit yang bernama Bukit Semirang. Dia melangkah pelan menaiki tangga batu yang menghubungkan kaki Bukit Semirang dengan halaman depan rumah. Semakin dekat, semakin terasa sunyi yang mencekam, hanya ada suara angin menyapu dedaunan. Sampai di depan pintu, Tiwi menghela nafas panjang. Ia ragu, tetapi rasa penasaran ternyata lebih kuat. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kayu berwarna coklat sebanyak 3 kali. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, lalu mengetuk lagi. Kali ini pintu berderit perlahan dan terbuka dari dalam. Seorang perempuan muncul. Wajahnya cantik, seusia dengan Tiwi, rambut hitamnya tergerai rapi, kulitnya bersih, sedangkan sorot matanya tajam. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna putih yang membuatnya tampak anggun. Tiwi hampir terperanjat. Tiwi tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan penampilan seanggun dia di rumah yang sepi begini. "Silakan masuk," ucap perempuan pemilik rumah dengan suara lembut tanpa bertanya apa keperluan Tiwi ke sana. Tiwi terdiam sejenak. Aroma wangi dari pemilik rumah membuatnya sempat kehilangan orientasi sejenak. "Terima kasih." Pemilik rumah menyingkir sedikit untuk memberikannya jalan. Tanpa merasa ragu, Tiwi melangkah masuk melewati ambang pintu. Tiwi melangkah pelan masuk ke dalam rumah itu. Ruang tamunya luas, dengan perabot kayu berukir dan jendela besar yang ditutup tirai tebal. Udara di dalam terasa dingin, meski tidak ada kipas atau pendingin. Tiwi menoleh ke kanan dan kiri karena kagum sekaligus gugup. "Silakan duduk," ucap perempuan cantik tadi sambil menunjuk kursi empuk berlapis kain bludru. Tiwi duduk, mencoba mengatur nafasnya yang terasa memburu. Setelah mendaki cukup tinggi, tangannya meremas pangkuannya sendiri. Setelah keheningan sejenak, ia memberanikan diri membuka suara. Saya sebenarnya mencari Mbak Lestari. Katanya beliau tinggal di rumah ini." Perempuan itu tersenyum samar, lalu ia tertawa kecil seakan baru saja mendengar lelucon menggelikan. "Kalau begitu, kamu sudah menemukan orang yang kamu cari." Tiwi terbelalak. Apa? Maksudnya Mbak ini Mbak Lestari?" "Benar, namaku Lestari." Tiwi terdiam, lidahnya keluh. Ia teringat cerita orang-orang di desanya tentang dukun yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka semua berkata, jika Mbah Lestari sudah tua, seumuran dengan Maipa, bahkan ada yang berkata bahwa ia lebih tua. Tapi yang duduk di depannya saat ini tampak seperti perempuan berusia awal 30-an. Kulitnya kencang, wajahnya berseri, bahkan tidak ada tanda-tanda keriput. "Mustahil," gumam Tiwi lirik. Lestari tersenyum lagi. Kali ini kedua lesung pipitnya terlihat jelas. "Kenapa mustahil?" "Karena kamu mendengar kalau aku sudah tua dan seumuran dengan nenekmu." Tiwi menggigit bibir. Ia memang merasa penasaran, tapi dorongan di dalam hatinya jauh lebih besar. Ia menegakkan tubuhnya. "Saya kesini untuk minta bantuan pada Mbah." Saat menyebut perempuan di depannya dengan sebutan Mbah, lidah Tiwi terasa kebas. Mbah Lestari tidak mengedipkan mata ketika mendengar Tiwi datang untuk meminta tolong padanya. "Minta tolong apa?" Tiwi pun menjelaskan bahwa ia sudah menikah selama 9 tahun, tapi hingga sekarang belum juga dikaruniai anak.
Mungkin Mbak Lestari bisa membantunya memperoleh anak. Apapun syarat yang diajukan, Tiwi siap melakukan. Mbak Lestari menatap Tiwi cukup lama, seakan sedang membaca isi hatinya. Tidak lama kemudian, ia mengangguk. Itu hal yang mudah. Mudah? Tiwi terkejut. Iya. Tapi seperti katamu tadi, dengan datang ke sini, berarti kamu siap menerima apapun cara yang akan kuberikan. Tiwi menelan ludah. Asal bisa punya anak, saya siap melakukan apa saja. Mbak Lestari tersenyum puas. Bagus. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tiwi menjalani rutinitas rumah tangga bersama Pendi dan Maipa. Ia masih sering mendengar bisik-bisik tetangga. Hanya saja kali ini Tiwi bersikap lebih tenang. Hari itu dia sudah menjalankan ritual di bawah bimbingan Mbak Lestari. Tidak hanya sekali, ada banyak tahap yang harus dilaluinya, tetapi dia melakukannya dengan senang hati. Sebulan kemudian, tubuhnya memang sudah terasa berbeda. Ia sering merasa mual di pagi hari, cepat lelah, dan perutnya perlahan membesar. Tiwi sempat ragu, tetapi setelah telat datang bulan, ia memberanikan diri membeli tes pack. Hasilnya 2 garis merah terang. Tangannya gemetar saat memperlihatkan hasilnya kepada Pendi. Lelaki itu ternganga lalu memeluk istrinya erat-erat. Alhamdulillah, syukurlah Tiwi. Kita akan segera menjadi orang tua. Air mata Tiwi jatuh terharu. Ini bukan mimpi kan, Mas? Maipa yang mendengar kabar tersebut pun menangis bahagia. Dia langsung mengadakan tasyakuran untuk mengabarkan berita kehamilan menantunya yang sudah lama ditunggu. Masa kehamilan dijalani Tiwi dengan hati-hati. Perutnya semakin membesar. Setiap gerakan kecil dari janin di dalam rahimnya membuatnya seringkali tersenyum tak percaya. Pendi semakin rajin menjaga istrinya, sementara Maipa selalu menyiapkan makanan bergizi. Ketika usia kandungan sudah memasuki bulan ke-9, Tiwi merasakan sakit perut luar biasa. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Ia terbangun, lalu meringkuk sambil memegangi perutnya. Mas, perutku sakit, rintinya kesakitan. Pendi yang tidur di sampingnya langsung terbangun karena panik. Tiwi, Mak, cepat Mak, Tiwi mau melahirkan. Maipa terbangun dan bergegas menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa. Dengan tergesa, mereka membawa Tiwi ke puskesmas yang untungnya tidak jauh dari desa. Di ruang bersalin, bidan dan perawat sibuk membantu. Tiwi menahan sakit sambil menggenggam erat tangan suaminya. Bu, ayo tarik nafas dalam-dalam ya, lalu buang perlahan. Ayo, ibu pasti bisa kok, kata bidan menenangkan Tiwi yang hampir tidak tahan lagi menahan sakitnya. Pendi terus memberikan semangat. Ayo Wi, kamu pasti bisa Wi. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi akhirnya terdengar memenuhi ruangan. Suaranya keras dan sehat. Bidan tersenyum mengangkat bayi mungil itu. Selamat ya, anak kalian lahir dengan semangat. Bayinya sehat dan tangisnya kuat sekali. Air mata Tiwi mengalir tanpa henti. Tubuhnya memang lelah, tetapi hatinya dipenuhi rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia menatap bayi mungil itu ketika diletakkan di pelukannya. Kulitnya halus, wajahnya menggemaskan, sementara tangannya yang mungil menggenggam telunjuk Tiwi. Pendi mencium kening istrinya sambil tersenyum penuh syukur. Terima kasih ya sayang, kamu luar biasa. Maipa yang menunggu di luar segera masuk dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat lalu mengelus kepala cucunya penuh kasih. Alhamdulillah, akhirnya keluarga kita lengkap. Bayi yang baru dilahirkan Tiwi disambut dengan penuh kebahagiaan.
Semua rasa sakit, semua ejekan, semua air mata yang tumpah selama 9 tahun terbayar lunas. Tiwi menatap anaknya dengan perasaan yang takjub. "Selamat datang ke dunia, nak. Kamu adalah jawaban dari semua harapanku," bisiknya pelan. Anak Tiwi diberi nama Bagas. Dari bayi, tubuhnya tumbuh sehat dan kuat. Seiring waktu, ia tumbuh lebih cepat dibanding anak-anak lain seusianya. Badannya kekar, suaranya lantang, ditambah lagi dia yang tidak bisa tinggal diam. Pada usia 4 tahun, Bagas sudah menjadi perhatian banyak orang. Tapi sayang, bukan karena kepintaran atau kepatuhan, melainkan kelakuan nakalnya yang membuat orang geleng-geleng kepala. Di depan rumah, Bagas sengaja berdiri sambil menggenggam batu kecil. Begitu ada orang yang lewat, dilemparkannya batu itu sembarangan. Kadang mengenai pagar, kadang hampir mengenai orang. Lalu ia tertawa terbahak-bahak puas dengan ulahnya. "Jalannya lambat banget, seperti kura-kura tua," teriaknya suatu siang kepada Mbok Marsi yang baru pulang dari sawah. Mbok Marsi terkejut kala mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut bocah kecil itu. Dia langsung menegur, tapi Bagas malah balik mengejek sambil menjulurkan lidah. Mak Ipah hanya bisa menutup wajahnya. Malu bukan main rasanya karena tetangga semakin sering membicarakan cucunya yang nakal. Selain nakal, Bagas juga punya nafsu makan yang luar biasa. Setiap kali makan, isi piringnya selalu penuh, bahkan lebih banyak dari porsi orang dewasa. Nasi satu piring besar bisa tandas dalam sekejap, lalu ia minta tambah lagi. Kalau tidak diberi, Bagas menangis keras sambil menendang meja. "Ya ampun Bagas," desa Mak Ipah hampir setiap hari. "Bagaimana anak ini bisa jadi seperti ini?" Sore harinya, Bagas kembali membuat ulah dengan melempar kulit pisang tepat di depan Mbok Marsi sehingga perempuan tua itu terpleset. Kakinya terkilir, membuat Mak Ipah tak punya pilihan lain kecuali membiayai biaya berobat Mbok Marsi. Hari itu, Mak Ipah benar-benar tidak tahan lagi menghadapi tingkah cucunya. Begitu menantunya tiba dari pasar dengan wajah lelah, Mak Ipah justru langsung menyampaikan unek-uneknya. "Wih, anakmu itu loh, hari ini sudah mencelakai Mbok Marsi." Tiwi menghela nafas panjang. "Ya mau gimana lagi, Mak. Bagas memang nakal, tapi dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Namanya juga anak-anak." "Anak-anak? Selalu saja itu alasanmu, karena Bagas masih anak-anak." Suara Mak Ipah meninggi. "Jangan selalu berlindung dengan alasan tidak masuk akal seperti ini. Apa kamu tidak malu punya anak yang mulutnya kotor, makannya rakus, dan selalu merepotkan banyak orang?" Tiwi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara agak tinggi. "Saya juga pusing, Mak. Tapi Bagas memang sulit diatur. Lagi pula kan saya hampir tidak punya waktu untuk ngawasin dia seharian. Toko kita di pasar semakin laris, dan Mas Pendi tidak mungkin dibiarkan berjualan sendirian. Bisa-bisa dia keteteran." "Ya justru itu masalahnya," balas Mak Ipah cepat. "Kamu itu terlalu sibuk dengan urusan toko, sampai lupa mendidik anak. Lihat hasilnya sekarang. Bagas menjadi liar, tidak punya sopan santun." Perdebatan menantu dan mertua membuat suasana di dalam rumah terasa panas. Bagas yang sejak tadi bermain di halaman tidak tahu bahwa orang dewasa sedang membicarakan masa depannya. Pendi susah payah menenangkan mereka berdua. Dia pun berjanji akan segera mencari karyawan yang bisa menemaninya berjualan supaya Tiwi bisa fokus mengurus Bagas di rumah. Pagi harinya, suasana damai di rumah masih belum terasa. Tetapi Mak Ipah sudah ribut di halaman belakang. Suaranya keras, terdengar sampai ke dapur tempat Tiwi sedang menyiapkan sarapan. "Pendi, Tiwi, ayam jantan kesayanganku hilang," serunya panik.
Tiwi keluar sambil mengusap tangan yang masih berbau bawang. Loh, kok bisa hilang sih, Mak? Pasti ada maling yang mencuri waktu kita sedang tidur, jawab Mak Ipa dengan wajah yang gusar. Pendi yang baru saja selesai mandi segera ikut mendekat. Maling? Ah, masa sampai ada maling ayam di sini sih, Mak? Tetangga kita baik-baik semua loh. Mak Ipa menengos. Alah, zaman sekarang semua bisa saja terjadi. Ayam jantan itu mahal. Siapa yang tidak tergiur? Sudah lama, yang terlalu difikirkan. Nanti kita beli ayam yang baru ya. Akhirnya, hilangnya ayam jantan itu diikhlaskan begitu saja karena tidak ada petunjuk untuk menuduh siapa pelakunya. Hari-hari berikutnya berjalan normal, meski sesekali Mak Ipa masih menggerutu tentang maling ayam yang tidak tahu diri. Dia baru diam setelah Pendi membelikan 2 ekor ayam jantan yang baru. Seminggu kemudian, tepat tengah malam, Mak Ipa terbangun karena perutnya mulas. Ia bangkit perlahan dari kasur, memegang pinggangnya yang pegal. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, membuat dia masuk angin. Perempuan tua itu berjalan pelan ke arah dapur, berniat membuat air hangat untuk meredakan sakit perutnya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara dari arah kandang ayam di belakang rumah. Suara gaduh dari ayam yang berlarian ketakutan. Apa itu? Gumamnya heran. Mak Ipa menahan nafas sejenak. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jendela dapur yang menghadap ke kandang. Cahaya bulan separuh menerangi halaman belakang, membuatnya bisa melihat lebih jelas melalui celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya kaku. Ya, Bagas ada di dalam kandang ayam. Wajahnya tampak liar, dengan matanya berkilat penuh semangat. Dengan kedua tangannya yang kecil, Bagas berhasil menangkap seekor ayam yang berkokok ketakutan. Sebelum Mbak Ipa sempat bereaksi, Bagas membuka mulutnya lebar-lebar, lalu ia menggigit leher ayam itu. Suara tulang yang patah bercampur kepakan sayap membuat bulu kuduk Mak Ipa berdiri. Ayam di tangan Bagas berteriak nyaring. Sayapnya mengepak liar karena kesakitan. Meski begitu, Bagas tidak peduli dan tetap mencengkramnya erat. Dengan rakus, dia menyobek daging mentah dengan giginya. Darah segar menetes dari mulut kecilnya membasahi bajunya. Mak Ipa menutup mulutnya. Ia tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Bagas, bisiki dengan suara parau. Bagas terlihat sangat menikmati daging mentah itu, mengunyah dengan lahap sambil mengeluarkan suara tawa kecil. Ayam di tangannya akhirnya terkulai lemas, sementara tubuhnya masih dicabik-cabik gigi Bagas tanpa rasa jijik sedikit pun. Mak Ipa tak tahan lagi. Ia menjerit keras, suaranya pecah menembus keheningan malam. Bagas! Jeritan Mak Ipa membuat semua orang di rumah terbangun. Bagas terkejut mendengar namanya diteriakan begitu keras. Dia menoleh memandang ke arah jendela, lalu melompat pergi. Bangkai ayam di tangannya dilemparkan begitu saja ke tanah, sementara ia memanjat pagar kemudian menghilang di tengah kegelapan malam. Semua orang panik, berlari ke sana kemari mencari Bagas setelah mendengar cerita dari Mak Ipa. Tiwi menangis keras sambil memanggil-manggil nama anaknya. Bagas, kamu di mana, Nak? Pulang! Tiwi berteriak berkali-kali. Pendi tidak banyak bicara. Sejak tadi, ia hanya membawa senter menyisir pekarangan dan kebun di belakang rumah. Sesekali, ia masuk ke gang kecil di samping rumah tetangga, berharap menemukan Bagas yang mungkin saja bersembunyi. Sedangkan Mak Ipa terduduk di atas tanah dengan wajah yang berubah pucat. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Jam terus berjalan. Udara malam semakin dingin, embun mulai turun sehingga mereka semua kedinginan. Tiwi masih terus menangis. Mas, bagaimana kalau kita laporkan ke Pak RT?
dan minta bantuan warga untuk mencari Bagas. Bagaimanapun juga dia masih kecil, dia pasti ketakutan sendirian di luar sana. Ya terus apa yang harus kau katakan pada mereka? Bagas itu kabur karena ketahuan makan ayam hidup. Tiwi menatap suaminya dengan mata memerah. Katakan saja dia lari karena dimarahin neneknya. Lagi pula, kamu percaya kalau Bagas benar-benar makan ayam mentah? Itu cuma cerita dari emak kan? Kita belum lihatnya sendiri. Dia masih tidak percaya jika Bagas memakan ayam hidup-hidup. Mustahil. Ya, itu pasti hanya karangan mertuanya yang masih jengkel terhadap Bagas. Maksudmu apa? Maksudmu aku bohong? Kalau aku memang bohong, lalu apa itu? Tanya Maipa tajam. Dia menunjuk ke arah jajaran darah dan bulu ayam yang beramburan di atas tanah. Bangkai seekor ayam yang sudah separuh digigit juga tergeletak tak jauh dari sana. Tiwi menggigit bibirnya. Dia masih menolak untuk percaya. Sedangkan Penny menatap istrinya tajam. Sorot matanya penuh amarah. Semua ini salahmu. Salahmu, Tiwi. Dari dulu aku sudah bilang jangan terlalu memanjakan anak. Tapi kamu selalu bilang apa? Biarkan saja, dia masih kecil. Lalu mana hasilnya? Anakmu itu jadi liar, kasar. Tingkahnya sama persis dengan anak setan. Tiwi membelalakan mata. Mas, ingat mas, dia juga anakmu, bukan anakku saja. Kamu bapaknya mas. Jangan melempar semua kesalahan ke aku. Alah, kalau kamu bisa mendidik dia dengan benar, tidak akan seperti ini. Pendy membentak keras. Kalau tahu jadi begini, lebih baik kita tidak usah punya anak sama sekali. Apa katamu? Apa katamu barusan? Tiwi memukul dada Pendy keras-keras. Kalau bukan karena Bagas, kita tidak akan hidupi anak seperti ini, mas. Kamu pikir semua rezeki yang kita dapat sekarang begitu saja? Kalau bukan karena anak itu, mungkin sampai sekarang kita melarat. Kalimat tersebut meluncur begitu saja tanpa sempat ia tahan. Begitu terucap, Tiwi langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan. Dia baru sadar kalau sudah salah bicara. Tubuh Pendy membeku, urat di pelipisnya menegang, rahangnya mengeras, tatapan matanya berubah ganas, seperti ingin menelan istrinya hidup-hidup. Apa maksudmu tadi? Tiwi terdiam, bibirnya bergetar takut. Ia sudah tak bisa lagi menarik kembali kata-katanya yang terlanjur diucapkan. Apa maksud ucapanmu barusan? Pendy mendekat, suaranya semakin keras. Tiwi mundur selangkah. Aku cuma plak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Tiwi jatuh terduduk, memegangi pipinya yang panas dan perih. Maipa tidak menolong menantunya sama sekali. Ia justru memandang Tiwi dengan tatapan penuh rasa curiga. Wajah Pendy merah padam, dadanya naik turun cepat, sementara matanya masih menatap Tiwi dengan penuh amarah. Sebelum Pendy sempat menamparnya lagi, Tiwi sudah berlari pergi. Dia terus menjauh tanpa menghiraukan panggilan Pendy dan Maipa yang menyuruhnya kembali. Dia berlari terhuyung-huyung di jalan setapak menuju Bukit Semirang. Nafasnya memburu, air matanya bercampur dengan keringat. Kakinya terus dipaksakan melangkah, melewati ilalang yang semakin rapat. Sesekali Tiwi menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang yang mengikutinya. Dia takut, tapi karena mengkhawatirkan Bagas, berhasil mendorongnya untuk terus berjalan. Begitu sampai di puncak bukit, matanya membelalak kaget. Rumah besar yang dulu pernah ia datangi berdiri angkuh, kini tampak kusam, tak lagi terlihat megah. Dari sana, dia bisa melihat sosok kecil berlari-lari di depan halaman rumah itu. Bagas, ternyata benar kamu ada di sini, bisik lega. Akan tetapi, langkahnya terhenti ketika menyadari ada orang lain yang berdiri di samping anaknya. Lelaki itu sepertinya menyadari keberadaan Tiwi sehingga ia menoleh ke arahnya. Tubuh Tiwi seketika gemetar. Ia berjalan mundur, wajahnya pucat pasi.
Suaranya patah-patah. Lelaki itu melangkah maju, sorot matanya dingin. "Kenapa takut, Tiwi? Bukankah aku suamimu?" Tiwi menutup mulutnya dengan tangan, gemetar. Semua ingatan yang berusaha ia kubur muncul lagi. Kenyataan pahit itu berdiri di hadapannya, menagih janji yang sudah lama Tiwi lupakan. Bagas berlari menghampiri Tiwi. Bu, aku main sama ayah, Bu." Jantung Tiwi serasa berhenti. Dia tak pernah menceritakan tentang sosok lelaki tersebut, tetapi Bagas sudah mengetahuinya sendiri. Dia ingin berkata, kalau lelaki itu bukanlah ayah Bagas, tapi sayang, lidah Tiwi terasa keluh. Lelaki di depannya bukan manusia. Sosok aslinya adalah jin dari bangsa ular yang bernama Satya. Dialah yang membuat Tiwi bisa mengandung lalu melahirkan Bagas setelah bertahun-tahun mandul. Satya tertawa kecil, suara tawanya membuat bulu kuduknya merebak. "Tiwi, kenapa kau melihatku seperti hantu? Bukankah kau sendiri yang dulu meminta berkah dariku? Kau ingin kaya dan kau ingin punya anak. Aku sudah memberikan semuanya." "Lalu apa balasannya yang kuterima?" Tiwi mundur, tubuhnya hampir jatuh. Dia lupa memberikan tumbal ayam cemani di waktu bulan purnama malam Jumat Kliwon lalu. Lagi pula, setelah bertahun-tahun melakukan hal yang sama, Tiwi juga merasa jenuh. Dia berpikir sesekali melupakan perjanjian tersebut pasti tidak akan berdampak besar, toh dirinya juga sudah punya Bagas. Satya sepertinya bisa membaca pikiran Tiwi. Pada saat yang bersamaan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon bergoyang hebat sehingga ranting-rantingnya patah berjatuhan. Bagas meringis ketakutan, sementara Tiwi memeluknya erat. Dia memandang ke bawah, ingin segera berlari sambil membawa anaknya pergi. Baru saja Tiwi berpikir seperti itu, Satya bergerak cepat. Tangannya melesat ke depan, mencengkram leher Tiwi dengan kuat. Tiwi menjerit kesakitan. Tangannya mencakar-cakar lengan Satya, berusaha melepaskan cekikan di lehernya. Wajahnya memerah karena tidak bisa bernafas. Dia terus berontak. Kakinya mengentak-kentak tanah, tapi tangan Satya semakin kuat menekan. "Satya, lepas. Aku akan secepatnya menyiapkan persembahan untukmu." Kedua tangannya berusaha menyingkirkan jemari keras bersisik yang mencengkram kulitnya, tetapi sia-sia. Suara Tiwi hanya tersisa desahan pendek, hampir tidak terdengar. "Begitulah nasib pengkhianat," bisik Satya dingin. Sorot matanya tak lagi menyerupai manusia. Tidak lama kemudian, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terkelupas berganti sisik berwarna hijau keemasan. Tubuhnya memanjang menjadi ekor ular. Lagi menjelma menjadi ular sanca raksasa dengan panjang belasan meter. Tiwi menjerit lemah. Satya yang sudah berubah ke wujud sejatinya segera membelit pinggang Tiwi lalu meremasnya tanpa ampun. Tulang-tulang Tiwi berderak patah satu persatu. Suaranya begitu mengerikan seperti kayu yang diremukan dengan ganas. Tiwi sudah tidak bisa berteriak lagi. Kedua bola mata hampir menyembul keluar dari rongganya. Sanca raksasa itu terus menguatkan lilitan. Kepalanya mendesis, lidahnya yang bercabang meneteskan lendir yang mengkilap di bawah cahaya bulan. Matanya yang kuning menyala menatap Tiwi tanpa belas kasih. Akhirnya tubuh Tiwi terkulai lemah. Sorot matanya kosong, bibirnya ternganga, meneriakkan permintaan tolong yang tak pernah bisa keluar. Suasana di Bukit Semirang seketika hening. Hanya suara gesekan sisik ular seukuran piring yang bergesekan dengan tanah, disertai isakan Bagas yang ketakutan melihat ibunya tewas.
Setelah memastikan tubuh Tiwi benar-benar tidak bergerak lagi, Satya melonggarkan lilitannya. Tubuh Tiwi yang sudah tidak bernyawa itu terjatuh keras ke tanah tanpa daya. Bagas merangkak mendekati dengan tubuh gemetar. "Ibu," panggilnya lirih, matanya bengkak oleh tangis. Dia mencoba menyentuh tubuh ibunya, tetapi tubuh ular sanca raksasa itu menghalangi gerakannya. Tak lama kemudian, tubuh ular itu kembali berubah, menyerupai sosok manusia berwajah tampan. Satya menatap dingin ke arah mayat Tiwi. Dalam pikirannya, perempuan itu tak lebih dari budak yang berusaha membelot darinya. "Jangan menangis," Satya menegur Bagas agar segera diam. Perempuan itu sudah mengingkari janjinya, dan ini adalah hukuman yang pantas buatnya. Anak kecil itu masih menangis keras, memukul-mukul dada Satya berulang kali. Lelaki itu mendengus. Dengan sekali gerakan, ia mengangkat tubuh Bagas ke dalam pelukannya. "Berhentilah melawan. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini." Bagas menjerit lagi. "Aku mau pulang. Aku mau pulang." Satya menoleh sekilas ke tubuh Tiwi yang tergeletak kaku di tanah. "Kau hanya separuh manusia dan tidak akan bisa hidup beradaptasi dengan mereka." Bayangan mereka berdua memanjang di bawah cahaya bulan. Sosok ayah dan anak itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jasad Tiwi sendirian di tanah yang dingin. Keesokan harinya, Bukit Semirang kembali sunyi. Hanya ada 2 orang warga desa berjalan sambil membawa sabit dan karung goni. Mereka hendak mencari rumput untuk pakan kambing. Suasana masih sejuk. Hanya terdengar suara burung dan jangkrik yang bersautan. Apa itu di depan? Salah seorang di antara mereka tiba-tiba menghentikan langkahnya. Temannya menoleh. Di tanah lapang, tak jauh dari pohon besar dengan akar berjuntai, tampak ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka saling memandang, lalu mengangguk untuk segera maju memeriksa apa benda tersebut. Keduanya mendekat dengan mengendap-endap agar tidak menimbulkan suara berisik. Ketika sudah berada di dekat pohon, keduanya langsung kehilangan keseimbangan. Parto terjerembab ke depan. Tangannya terluka karena jatuh dengan keras, tetapi ia tidak merasakan nyeri sama sekali. Perhatiannya tertuju pada tubuh perempuan muda yang terkapar dengan wajah pucat, mata terbuka kosong, baju yang dikenakannya kusut dan kotor. Itu kan Tiwi, menantunya Maipah. Bejo yang berhasil bangkit lebih dulu segera mengenali siapa mayat di depannya. Wajah Parto dan Bejo pucat pasi, tidak berani menyentuh mayat Tiwi. Mereka berdua segera berlari turun bukit sambil berteriak-teriak memanggil warga yang lain. Kabar ditemukannya mayat Tiwi dengan cepat menyebar luas ke seluruh desa. Kepala desa didampingi ketua RT datang bersama beberapa lelaki untuk memastikan. Pendi dan Mbak Ipa tergopoh-gopoh pergi. Setelah mendengar kabar tersebut, wajah mereka berdua tampak tegang karena tidak menyangka Tiwi akan tewas dengan cara misterius. "Apa tadi malam aku terlalu keras pada Tiwi ya, Mak?" tanya Pendi sambil menggandeng ibunya yang hampir kehabisan tenaga karena harus mendaki bukit. Ibunya menggeleng. "Ya aku juga tidak tahu." Beberapa langkah kemudian, dia menyerah dan menyuruh Pendi berjalan lebih dulu. Tenaganya sudah tidak bersisa lagi. Takutnya Mak Ipa bisa menyusul Tiwi kalau terus memaksakan diri naik ke atas. Pendi pun tidak mendesak ibunya. Dia bergegas naik, menyusul rombongan yang sudah lebih dulu berada di puncak bukit. Begitu melihat jasad Tiwi, Pendi langsung lemas. Dia hampir jatuh pingsan melihat keadaan perempuan yang sudah belasan tahun jadi istrinya itu. Ini benar-benar Tiwi," desanya Parau.
Sementara itu, warga sudah berkerumun. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak penyebab kematian mengenaskan itu. Kalau sih aku yakin ini tuh ular sanca yang berukuran besar. Pasti ulah dia, kata Bejo yang kembali naik ke Bukit Semirang sebagai penunjuk jalan. Maipah yang berhasil menyusul di belakang mereka terduduk di dekat Pendi. Tadi malam cucuku itu kabur dari rumah. Mungkin Tiwi ke bukit ini untuk mencarinya. Lalu melihat Bagas ditelan ular. Dia mencoba menolong, tapi malah jadi korban. Kasihan sekali menantu dan cucuku. Pendi terisak mendengar ucapan ibunya. Kalau saja tadi malam dia tidak bersikap keras terhadap Tiwi, mungkin istri dan anaknya tidak akan mengalami nasib mengerikan seperti ini. Kepala desa menghela nafas panjang. Kita harus segera membawa jasad pulang. Tidak lama kemudian, rumah Maipa dipenuhi orang. Setelah Tiwi dibawa pulang, tangis tiada henti terdengar dari ruang depan. Para perempuan sibuk menyiapkan kain kafan, air, dan perlengkapan pemakaman. Sementara Pendi terduduk lesu. Wajahnya terlihat kosong. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa istri dan anaknya hilang sekaligus. Bu Marsi menepuk pundaknya pelan. Sing sabar. Yang penting jangan pernah lupa mendoakan mereka. Pendi mengangguk lemah. Matanya merah sembab karena terlalu lama menyesali keadaan. Tak lama kemudian, jenazah Tiwi disolatkan, lalu dibawa ke pemakaman desa. Suasana begitu pilu, disertai isak tangis mengiringi setiap langkah. Maipa hampir pingsan saat tanah pertama mulai ditimbun di atas jasad menantunya. Tetangga segera menenangkannya, tetapi usaha itu pun akhirnya sia-sia karena Maipa tetap pingsan setelah melihat puluhan ekor ular merayap di atas tanah merah yang menjadi tempat istirahat terakhir bagi Tiwi. Semua orang berlari menjauh. Terlihat jelas wajah mereka yang ketakutan karena melihat kejadian mengerikan itu. Maipa dan Pendi juga tidak bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mereka terpaksa mengurung diri karena terpukul sekaligus luar biasa malu. Namun, penderitaan keluarga itu tidak berhenti di situ saja. Perlahan, usaha sembako yang dulunya ramai kini mulai sepi. Pelanggan berkurang satu persatu, barang dagangan tidak laku, bahkan beberapa kali kerugian besar membuat modal mereka habis. Satu persatu aset terjual, mulai dari sepeda motor, lemari besar, bahkan perhiasan disimpan Maipa untuk keadaan darurat. Semuanya lenyap untuk menutup kebutuhan harian. Warga berbisik-bisik, mereka yakin keluarga Pendi melakukan pesugihan. Dulu mereka itu cepat sekali kaya, yang gak tahu dari mana asalnya. Sekarang jatuh miskin lagi setelah si Tiwinya meninggal. Semua orang memandang sinis tiap kali bertemu Pendi atau ibunya di luar rumah. Bahkan Mbok Marsi terang-terangan meludah ketika bertatapan dengan Maipa. Bukit Semirang semakin ditakuti oleh semua warga. Tidak ada lagi yang berani pergi ke sana, bahkan untuk mencari rumput di siang hari sekalipun. Mereka semua percaya kematian Tiwi yang mengerikan pasti berhubungan dengan penunggu Bukit Semirang yang terkenal sangat kejam. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, Tiwi ya. Akhirnya karena keinginan yang begitu besar untuk mendapatkan anak dan juga pengen terlepas dari jerat kemiskinan, wah ini double nih dia dapatnya nih ya, double kill. Jadi dia minta tuh ke dukun yang ada di Bukit Semirang, dan di sini tanpa diketahui suaminya dia selingkuh nih, selingkuh tapi sama siluman ya, siluman ular, sehingga lahirlah anaknya yang kemudian diberi nama Bagas. Dan di situ ternyata
ada harga yang harus dibayar mahal. Oke, dia dapetin semuanya, dapat anak, dapat kekayaan, kan usahanya lancar, tapi di situ dia harus kehilangan segalanya, termasuk juga nyawanya. Dan bagaimana Pendi? Pendi juga akhirnya kehilangan segalanya tuh, anaknya, istrinya, dan akhirnya hartanya pun habis. Luar biasa sekali kisah ini. Ya, semoga bisa kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan. Intinya, anak, rezeki itu semua sudah ada yang atur ya teman-teman ya. Kita sebagai manusia jalanin aja hidup ini dengan ikhlas. Jadi beda nih antara rela, pasrah, ikhlas beda. Jadi kalau ikhlas menurut saya tingkatan tertingginya itu ada di ikhlas. Jadi ikhlas itu ya kita berhusnuzon saja ya sama Allah ya teman-teman ya. Sama yang menciptakan kita, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah yang terbaik untuk kita dan akan membawa kebaikan untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.